Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang penggunaan switch dan goto dalam bahasa C++. Pertama-tama, saya di sini menggunakan editor Notepad++ dan tidak langsung mengetikkan kodenya di aplikasi Borland seperti ini karena nanti dalam proses pengeditan ini lebih fleksibel jika menggunakan Notepad++. Tentu saja pertama kali kita buat struktur dasar dari program, yakni file header seperti ini. Ini mat.h, nanti saya akan menggunakan akar kuadrat, jadi harus mengikutkan ini mat.h void name fungsi utamanya. Kita langsung saja masuk ke switch. Kita langsung buat struktur dasarnya switch. Di sini saya akan membuat sebuah menu penghitungan volume dan luas permukaan bangun ruang, yakni prisma tegak segitiga, kerucut, dan juga limas segi 4. Maka pertama-tama adalah kita deklarasikan dulu variabelnya. Integer fill ini nanti berguna untuk yang akan di switch pada saat proses switch. Kemudian ini dot alas segitiga, kemudian tinggi segitiga, ini tinggi bangunan. Nanti ini bisa digunakan untuk ketiga-tiganya kan, nanti semua melibatkan segitiga, hal semacam itu. Tinggi bangunan, kemudian sisi miring nanti akan harus butuh sisi miring, kemudian volume bangunannya sendiri, luas permukaan bangunan sendiri, kemudian jari-jari, nanti kita akan membuat kerucut, tentu akan butuh penghitungan jari-jari, kemudian panjang lebar ini untuk nanti limas segi 4, kemudian sisi miring 2 untuk limas segi 4 juga. Dan juga kita butuh konstanta adalah konstanta P, kita tentukan sekalian 3,14 seperti ini. Langsung saja kita masuk ke bagian switchnya langsung. Nah, seperti ini. Kita bentuk tampilannya dulu aja, misalnya seperti ini. Silakan pilih menu. Line untuk mengganti baris atau enter, terpindah dengan ini. Kemudian langsung ini masih belum masuk ke programnya switch sendiri, ini masih tampilannya switch. Tampilan program nanti kalau dieksekusi, menu 1 kita tentukan adalah volume dan luas permukaan prisma segitiga. Align. Kemudian yang nomor 2 adalah volume dan permukaan, dan volume dan luas permukaan bangun kerucut seperti ini. Lain lagi. Kemudian nomor 3 volume dan luas permukaan bangun limas segi 4. Jadi nanti kita tidak harus menggunakan seperti ini hanya implementasi dari switch itu sendiri. Jadi kita bisa membuat sebuah perulangan lain seperti menghitung bangun ruang yang lain ataupun perulangan biasa. Maka tidak harus seperti ini. Ini hanya salah satu implementasinya. Yang keempat adalah menu untuk keluar dari programnya. Nah, itu
deteksi, silakan pilih menu. Silakan pilih menu beberapa. Kemudian di sini Cin menginputkan menu nomor berapa yang akan dipilih. Maka nanti Cin ini akan mengandalkan dari variabel pil yang kita pilih guys, yang sudah kita deklarasikan seperti ini. Maka ini nanti variabel pil akan mewakili nomor 1, 2, 3, dan 4. Cin pil berapa nanti tergantung user bagaimana nomor berapa yang dia pilih. Ini langsung kita masuk ke switch. Apa yang akan di switch maka ditaruh di tengah. Apa yang akan di switch atau diubah, diganti, yang kita switch adalah variabel pil. Nah, maka jika variabel pil variabel tertentu seperti ini kita buat. Maka jika variabel pil bernilai 1, maka akan terjadi case akan dilakukan proses yang ada di dalam case 1 seperti ini. Kita buat case-nya dulu. Di sini tadi kita membuat 4 kasus, maka kita buat ini sesuai dengan ya. Ini titik 2 dan case 4. Di case 1 kita akan menghitung volume dan luas permukaan prisma segitiga. Saya sudah menyiapkan rumus-rumusnya, jadi tinggal memasukkan saja. Interface-nya kita akan mengeluarkan kalimat seperti ini agar user bisa memasukkan nilai yang dia kehendaki. Masukkan tinggi prisma seperti ini aja biar lebih singkat. Tinggi prisma berapa. Kemudian biar dia Cin tinggi prisma kita wakili dengan variabel T seperti ini. Kemudian panjangnya alas segitiga dari prisma itu sendiri diwakili oleh variabel AS, alas segitiga. Kemudian untuk tinggi segitiga, maksud alas segitiga dalam segitiga alas prisma segitiganya ini, tapi Cin TS tinggi segitiga. Kemudian kita masuk ke penghitungannya, volumenya itu sudah banyak yang mengetahui, jadi tinggal kita isi angka-angkanya saja. Setengah itu menghitung volume prisma segitiga, tentu saja menggunakan luas alas dikali tinggi seperti itu saja. Maka luas alas adalah setengah kali panjang alas segitiga dikali tinggi segitiga kemudian dikali tinggi bangunan. Nah, ini nanti V adalah mewakili volume dari prisma segitiga. Kemudian kita tampilkan Cout volumenya adalah Cout volume tadi diwakili oleh V, maka kita ketik V kita garis. Kemudian penghitungan kedua adalah menghitung luas permukaannya. Luas permukaannya rumusnya adalah keliling dari segitiga dikali, oh ya tadi ini prisma segitiganya adalah segitiga siko-siko seperti itu, prisma segitiga siko-siko. Jadi biar lebih mudah, ini kan yang penting pengimplementasian dari switching sendiri.
Kemudian ini adalah kita hitung sisi piringnya dulu karena kita butuh keliling segitiga. Nanti untuk menghitung luas permukaannya, keliling segitiga, keliling alasnya dikali tinggi prisma itu sendiri. Sisi miringnya kita hitung dengan akar kuadrat tentunya. Kita sudah menginkludkan tadi mat.h, maka kita bisa menggunakan fungsi ini SDRT atau square root. SDRT apa yang kita akar kuadratkan adalah alas kuadrat ditambah tinggi segitiga kuadrat, seperti ini. Kita sudah mendapatkan sisi miring dari segitiga itu, maka kita langsung hitung kelilingnya. Dalam hitungan langsung kita masukkan aja luas permukaannya. Keliling segitiganya tentu saja panjang alasnya ditambah tingginya ditambah sisi miringnya, kemudian dikali dengan tinggi dari prisma. Sudah jadi, kita tampilkan luas permukaannya. Luas permukaan diwakili oleh LP, maka kita ketik LP. Tidak usah karena sudah bridge. Oh ya, jangan. Terus ini sudah selesai untuk case 1. Proses-prosesnya adalah sebanyak ini. Kemudian kita tutup case 1 dengan break. Karena jika tidak kita tutup dengan break, maka setelah case 1 selesai akan beranjak ke case 2, kemudian case 3, seperti itu selanjutnya terus jika tidak kita lakukan break. Jika kita cantumkan break, nanti maka akan keluar dari switch ini, akan keluar dari perulangan switch masuk ke berikutnya, perintah berikutnya. Untuk di sini perintah berikutnya adalah gets atau menghentikan tampilan layar, seperti itu. Jadi kita bisa melihat ini semua hasilnya nanti. Kita tambahkan break. Sudah, kita masuk case 2. Tadi adalah volume dan luas permukaan kerucut. Masukkan tinggi kerucut seperti tadi, sama saja. Tinggi kerucut juga bisa diwakili dengan T, tidak masalah, karena variabel bisa berganti setiap waktu, bukan suatu konstanta. Kemudian panjang jari-jari, ya, jari-jari alasnya karena berbentuk lingkaran. Ini tadi karena ini tadi yang menyebabkan saya menggunakan konstanta pi, karena kita membutuhkan menghitung luas alas lingkaran yang berbentuk lingkaran. Jari-jari alas diwakili oleh variabel r. Kemudian langsung dihitung. Volume adalah luas alas kali tinggi dibagi 3, atau luas alas kali tinggi kali 1/3. Maka volume sama dengan luas alasnya adalah pi r kuadrat, pi jari-jari kuadrat dikali tinggi, kemudian dibagi oleh 3. Kita sudah mendapatkan volumenya. Langsung out volumenya. Kemudian penghitungan kedua adalah menghitung luas permukaannya. Sedikit rumit, saya sudah menyiapkan penghitungannya di sini, jadi bisa diganti dengan penghitungan lain, tidak masalah. Kita hitung sisi miringnya dulu karena rumusnya penghitungannya sendiri nanti akan menggunakan pi kali jari-jari kali sisi miringnya ditambah luas alasnya. Maka di sini kita hitung sisi miringnya dulu agar kita mengetahui sisi miringnya. Sisi miringnya didapat dari, sama seperti tadi, didapat dari tinggi tinggi yang dikuadratkan
ditambah dengan jari-jari yang dikuadratkan pula. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita masuk ke luas permukaan. Kita sudah dapat sisi miringnya. Tadi rumusnya adalah dikali jari-jari dikali sisi miring ditambah dengan luas alasnya. Luas alasnya tadi adalah di jari-jari kali jari-jari. Sudah dapat seperti ini. Ya, sudah sesuai. Sudah dapat luas permukaannya, kita tampilkan. Luas permukaan tadi 20 lb. Nah, sudah. Ya, di sini jangan lupa di inline karena kita masih butuh menampilkan luas permukaan nanti. Kalau tidak kita kasih inline akan tertulis di sampingnya. Nah, sudah selesai. Untuk kerucut jangan lupa dikasih break untuk keluar dari ruangan. Di sini saya masih belum, butuhnya masih belum, nanti kalau ini sudah selesai biar lebih jelas. Yang ketiga adalah 5 segi 4. 5 segi 4 kita butuh tinggi 5 tinggi. Kemudian karena segi 4 maka luas alasnya ditentukan oleh panjang dan lebar alas. Panjang alas Cin. Tadi kita sudah membuat variabel P di atas tadi. Cout lebar alas. Nah, seperti ini. Kemudian langsung saja menghitung volume, sama seperti kerucut, luas alas kali tinggi dibagi 3. Maka di sini karena luas alasnya berbentuk segi 4, maka lebih mudah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3. Sudah mendapatkan volumenya, tinggal kita tampilkan volumenya diwakili oleh variabel V. Kemudian masuk ke perhitungan luas permukaan. Kita luas permukaan karena 5 segi 4 ada 4 segitiga dan 1 alas yang berbentuk segi 4. Dan 4 segitiga itu memiliki kemungkinan maksimal memiliki 2 jenis segitiga yang berbeda, ataupun jika alasnya berbentuk persegi maka segitiganya sama. Maka untuk antisipasi kita butuh 2 sisi miring, barangkali panjang dan lebarnya tidak sama besar seperti ini. Kita cari dari setengah dari panjang yang dikuadratkan dikali setengah dari panjang. Mengapa setengah? Karena sisi miring adalah didapat dari tinggi limas dengan Pitagoras dari tinggi limas dengan setengah panjang sisi alas, salah satu panjang sisi alas. Kita akan dapat salah satu sisi miring segitiga. Ini seperti ini. Kemudian ditambah dengan tinggi, karena tingginya tetap langsung saja tinggi kuadrat seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan satu sisi miring. Untuk sisi miring yang kedua, SM2 tadi sudah kita deklarasi di atas. STRT yang giliran yang lebarnya setengah lebar, setengah kali lebar dikali oleh setengah kali lebar lagi kuadratkan kan. Terus ini untuk Pitagoras itu sudah umum buat teman-teman. Langsung kita sudah dapat 2 sisi miringnya. Langsung kita menghitung
luas permukaannya. Luas permukaannya tentu dari bawah, luas alasnya panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali. Mengapa 2 kali? Akan tentu akan maksimal akan terjadi 2 bentuk segitiga, 2 jenis bentuk segitiga maksimal, misalnya panjang lebarnya berbeda, maka kita hitung 2 kali ditambah 2 kali, maka terbentuk 4 segitiga. Kita sudah menghitung 4 segitiga. 2 kali setengah kali sisi miring segitiga sebagai tinggi segitiga dikali lebar, ini sebagai alas segitiganya. Nah, ini rumus segitiganya, kita kalikan 2. Kemudian yang kedua adalah yang satunya yang mengandalkan sisi miring kedua, barangkali panjang dan lebarnya tidak sama, sisi miring kedua sama rumusnya kali panjang. Nanti bisa teman-teman perkirakan sendiri, bisa disketsa sendiri, sudah saya sketsa sebelumnya soal si out. Kita sudah dapatkan luas permukaannya, si out luas permukaan. Oh ya, LP udah selesai. Penghitungannya semua sudah selesai. Nah, di menu keempat adalah keluar, maka tidak perlu kita buat kalkulator seperti yang 1, 2, dan 3. Kita langsung di 4 ini kita isi dengan break. Coba kita jalankan. Ini masih belum saya gunakan perulangan gotonya. Kita coba dulu. Seperti ini, tinggal copy paste saja langsung ke program. Nah, seperti ini munculnya. Saya akan pilih menu. Misalnya kita pilih menu nomor 1. Tinggi prismanya 10. Alas segitiganya 6. Tinggi segitiganya 8. Maka terhitung seperti ini. Kemudian jika kita enter akan keluar karena kita tidak menggunakan perulangan. Maka untuk mengantisipasinya agar lebih mudah, agar jika kita enter akan terhapus semua, kemudian kembali ke menu utama, kita bisa memilih lagi. Kita menggunakan perulangan goto di sini. Maksudnya untuk pelompatan goto. Di sini goto kita pasang di sini. Goto kita beri label awal. Goto labelnya awal. Titik 2. Maka goto awal nanti misalnya dipanggil goto awal, maka program akan berjalan kembali ke sini, akan mengulang di sini. Nah, agar tidak terjadi pencetakan yang bertumpuk, maka kita antisipasi setelah goto awal, layar kita bersihkan dengan fungsi clear screen, CLR-SCR ini. Nah, maka nanti jika goto awal dipanggil akan pergi ke sini, kemudian membersihkan layar, kemudian mencetak ini lagi. Kita bisa memilih menu lagi, mengulang dari awal. Nah, nanti bisa milih menu, kemudian kita pilih case 1 bla bla bla. Ini break, misalnya case 1 break keluar, maka keluar dari switch adalah di sini. Maka setelah keluar dari switch, kita butuh menampilkan layar, maka biarkan setelah keluar dari switch langsung masuk ke gauge. Masuk ke gauge, kemudian kita menghadangnya goto di sini. Nah, goto bukan yang di atas tadi, tidak perlu goto, labelnya saja di sini. Ya, labelnya saja, nanti gotonya di bawah. Kemudian pemanggilannya di sini. Jadi setelah get, misalnya di enter, maka program akan pergi ke label awal di atas tadi, goto awal seperti ini. Nah, maka program akan pergi ke atas, kemudian mengulang lagi. Kita bisa memilih lagi, tidak perlu menutup, membuka, menutup seperti itu. Terjadi perulangan. Nah, kemudian untuk antisipasi yang case 4 ini, biar misalnya dipilih case 4 langsung keluar, maka kita bisa masukkan di sini goto keluar. Maka goto
keluar kita pasang di sini, keluar. Pintu keluarnya kita pasang paling bawah, karena jadi misalnya masuk ke baris 4 di enter langsung keluar program, tertutup programnya. Seperti itu penggunaan kutunya. Kita coba lagi, copy paste saja di formularnya. Nah, pilih menu 1, tinggi misalnya 5 di ini. Jadi kita enter. Nah, kita bisa memilih menu lagi, tidak keluar seperti tadi. Kita bisa pilih ini. Volumenya, nah bla bla bla, ini. Saya pilih lagi. Sampai selama tidak memilih nomor 4 maka akan terjadi seperti ini terus. Kita bisa terus memilih 1, 2 atau 3. Nah, ini salah satu contoh pengimplementasian. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk pengimplementasian lain. Jadi coba kita ketikkan angka 4 dengan menu keluar. Nah, program akan keluar. Seperti itu. Saya kira cukup sekian tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.